Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawal amma ba'd. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam Ainur Rafiq Dawam Channel pada edisi yang ke-43 ini. Kita ingin melanjutkan terkait dengan peradaban yang ada di Indonesia, kaitannya dengan level peradaban, Bapak Ibu ya. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin peradaban itu kalau dalam bahasa Arabnya istilahnya hadorah, hadorah, hadorah. Kemudian kalau dalam bahasa asing itu civilization ya, civilize. Ada juga yang mengartikan dalam bahasa Arab itu madan, madani, masyarakat madani, artinya masyarakat yang beradab. Dan ini sudah diambil juga di dalam sila kita, yaitu yang sila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, beradab. Nah, berbicara tentang peradaban ini atau adab katakanlah begitu, itu sebenarnya apa? Peradaban itu sebenarnya apa? Peradaban itu tentunya memang kalau kita berbicara tentang peradaban itu pasti sesuatu yang positif ya, sesuatu yang positif. Kita tidak pernah mengatakan peradabannya itu negatif ya. Misalnya, oh peradaban mereka itu saling membunuh misalnya. Nah itu dianggapnya bukan sebagai sebuah peradaban. Ketika kita menyebut sebuah peradaban, itu biasanya arahnya adalah hal-hal yang bersifat positif, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya peradaban itu apa? Peradaban itu mungkin lebih mudahnya adalah segala sesuatu yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh manusia. Nah, itu peradaban itu sebenarnya itu. Peradaban adalah segala sesuatu yang dihasilkan atau diproduksi oleh manusia. Sifatnya adalah yang bersifat positif. Nah, itu peradaban ya. Nah, peradaban-peradaban di beberapa negara itu pasti berbeda-beda. Nah, peradaban itu bisa saja antara satu dengan yang lain itu bisa ada persamaan, tetapi kebanyakan ada perbedaan. Meskipun kalau kita kita tarik benang merah, itu antara satu peradaban dengan peradaban yang lain itu ada kesamaannya. Nah, sekarang kita lihat peradaban yang ada di Indonesia, katakanlah begitu ya. Peradaban di Indonesia, sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, bahwa nilai-nilai peradaban itu sudah ada di dalam sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kemarin kita berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, bahwa memang secara konstitusional, secara ideal, landasan ideal Pancasila itu mengatakan atau mencanangkan bahwa manusia Indonesia itu harus berketuhanan, harus berketuhanan yang Maha Esa. Artinya kalau di Indonesia itu ada masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia yang ateis itu ditolak secara landasan ideal Pancasila ya. Jadi ditolak itu yang terkait dengan sila yang pertama. Nah, terkait yang kedua itu peradaban, nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu adalah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Katakanlah begitu ya. Nah, ketika kita melihat kemanusiaan yang adil dan beradab, kita berbicara tentang peradaban, maka bangsa Indonesia itu sesuai dengan sila yang kedua, itu diharuskan menjadi manusia yang beradab. Beradab itu konotasinya positif, Bapak Ibu ya.
adik-adik semua ya. Jadi beradab itu konotasinya adalah hal-hal yang bersifat positif. Nah sekarang bentuk dari peradaban itu apa saja? Bentuk peradaban itu apa saja? Kalau kemarin kita menyampaikan adalah 4 level peradaban, itu kita menganggapnya itu juga sebagai peradaban, yaitu agama. Agama, nah ajaran-ajaran agama itu adalah peradaban, peradaban keagamaan. Ya, peradaban keagamaan. Kemudian ilmu, itu juga peradaban. Filsafat, itu juga peradaban. Teknologi, itu juga peradaban. Nah, kalau kita lihat bangsa Indonesia, sebagaimana kemarin kita sampaikan bahwa peradaban yang terkait dengan agama, maka Indonesia menempati posisi number one, yang teratas di seluruh dunia. Hal ini dibuktikan bahwa negara-negara lain dalam hal agama, mereka justru belajar dengan negara Indonesia. Mengapa? Karena masyarakat Indonesia dan negara Indonesia itu mampu mengharmonisasi antara agama dan negara. Dengan nation state-nya, Indonesia itu sudah selesai di situ. Artinya, tidak terjadi konflik antara agama dan negara, antara agama dan pemerintah, antara agama dengan apa dengan pemerintah, dengan negara, dan dengan bangsa. Nah, jadi sudah selesai. Artinya tidak ada konflik di antara agama dengan pemerintah, agama dengan negara, agama dengan bangsa. Nah, itu sudah tidak ada konflik. Padahal kita ketahui bersama bahwa Indonesia, kalau dilihat dari suku, itu sangat banyak, hampir 300-an. Kalau dilihat dari segi agama, ada 5 atau 6 sekarang ini. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada yang Konghucu. Itu sangat beragam. Dari segi bahasa, sangat banyak. Dari segi wilayah, sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai, nah, dari Miangas sampai Pulau Rote, katakanlah begitu. Sangat luar biasa. Sangat banyak dan sangat berat. Nah, dari sisi ini, dari sisi agama, peradaban dalam hal agama, Indonesia adalah number one. Kemudian dari segi filsafat, khususnya adalah filsafat keagamaan, kita juga number one. Tapi mungkin untuk filsafat yang lain, mungkin masih di level medium. Katakanlah begitu. Demikian juga yang terkait dengan ilmu pengetahuan, apalagi teknologi. Memang Indonesia perlu mengejar itu semua. Tapi dengan menatap masalah peradaban ini, kita terkait dengan keagamaan, kita sudah melihat banyak sekali peradaban yang mungkin Bapak Ibu selalu mengenalnya sebagai tradisi. Ya, sebagai tradisi. Tradisi keislaman, nah, sudah kita ketahui bersama, kemarin sudah kita sampaikan, ada 3 tradisi keagamaan yang itu selalu dilakukan oleh para sebagian masyarakat kita, yaitu tibaan, berjanjian, dan berdahan. Dan itu masih banyak Bapak Ibu. Tradisi keislaman itu sangat banyak. Dan itu merupakan salah satu dari peradaban dalam hal keagamaan. Nah, oleh karena itu, terkait dengan peradaban di Indonesia, yang terkait dengan tradisi keagamaan ini sangat-sangat banyak dan Indonesia itu menjadi number one, ya, numero uno. Nah, kalau dalam bahasa lainnya ya. Jadi kita adalah the best in the world terkait dengan peradaban keagamaan.
Nah, untuk saat ini kita baru berbicara itu, yaitu peradaban di Indonesia yang terkait dengan keagamaan kita number one. Kita akan lanjutkan di edisi berikutnya terkait dengan filsafat, terkait dengan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nanti akan kita kaitkan semuanya dengan peradaban yang ada di Indonesia saat ini. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.